Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan ekonomi mikro. Apa sih ekonomi mikro itu? Jadi, ekonomi mikro itu adalah ilmu yang mempelajari keputusan individu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya produksi, pertukaran, dan konsumsi. Mengutip dari buku Principles of Microeconomics 2008 karya N. Georgi Menkiu, ekonomi mikro adalah ilmu yang membuat tentang peran individu pelaku ekonomi. Sementara dikutip dari grandmedia.com, ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kurva bagaimana dalam penawaran. Menurut Adam Smith, ekonomi mikro adalah subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pengertian ekonomi mikro adalah memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni menganalisis pasar dan bagaimana mekanisme dalam membuat harga yang relatif pada produk atau jasa. Dalam teori ekonomi mikro, mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, sehingga membantu memahami hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang tepat, dan memahami variabel biaya apa saja yang suatu produksi barang dan jasa tertentu. Selanjutnya, apa sih tujuan ekonomi mikro itu? Jadi, tujuan ekonomi mikro itu adalah mempelajari, merancang strategi suatu perusahaan. Kedepannya, ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Dalam praktiknya, ekonomi mikro memiliki tujuan, yaitu yang pertama, dalam melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang maupun jasa. Aplikasi lain dari sumber daya terbatas diantaranya banyak. Pengguna alternatif. Yang kedua, dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, dan menjelaskan berbagai situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan harga dalam bentuk persaingan yang sempurna. Selanjutnya, ekonomi mikro. Apa itu ekonomi mikro? Jadi, ekonomi mikro dapat terlihat ketika produsen dan konsumen melakukan kegiatan ekonomi yang rasional. Contoh terjadinya ekonomi mikro di Indonesia. 1. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Saat ada permintaan itu pada barang atau jasa, harga barang atau jasa semakin menurun, maka semakin tinggi jumlah permintaan. 2. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang dijual atau yang ditawarkan pada suatu harga dalam waktu tertentu. Pelaku yang melakukan penawaran adalah produsen. Di mana semakin tinggi harga, maka semakin naik pula jumlah harga penawarannya. 3. Perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen adalah aktivitas dan proses yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam memilih, mencari, membeli, mengevaluasi, dan menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan tertentu. 4. Harga. Harga adalah unsur bauran di mana pemasaran yang menunjukkan sebuah keuntungan. Jadi saat harga ditentukan, itu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kurva permintaan dan penawaran, dan juga biaya yang biasa terus mengalami perubahan. Pasar. Pasar tidak hanya diartikan sebagai bentuk fisik saja, melainkan bentuk lebih luas lagi seperti marketplace atau aktivitas jual beli secara online menggunakan internet. Baiklah, dari penjelasan yang dibahas dapat disimpulkan bahwa ekonomi ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan dalam membuat keputusan serta berinteraksi di dalam pasar tertentu. Nah, itu dia tentang penjelasan ekonomi mikro tadi. Apakah teman-teman sudah jelas dengan pembahasannya? Selamat menonton ya, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.